For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.
Di malam yang kudus ini, kami datang berkumpul bersama para gembala yang tercengang, keheranan mendengar kabar sukacita. Kami datang menyembah bersama para majus yang membawa serta emas, kemenyan, dan mur. Di malam yang kudus ini, penantian kami tergenapkan, pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih yang meliputi kami semua menyambut lahirnya Sang Raja Damai. Di malam yang kudus ini, kami nyalakan lilin putih sebagai simbol kehadiran Kristus di tengah kami. Dalam gelap menanti terang, dalam dikau menanti harap. Jadikanlah kami umat-Mu, pancarkan kasih-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Kristus Tuhan, sinarilah lubuk hatiku. Kristus Tuhan, terangilah gereja-Mu. Di malam yang kudus ini, mari kita sambut dengan syukur Sang Raja Damai yang telah lahir. Firman telah menjadi manusia. Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjungan-Mu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Ini eleison, Tuhan tolonglah, semoga hidup kami tak bercela. Bunda-Mu Maria diberi karunia, melahirkan di Kau kudus dan mulia. Salam salam. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah guna, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah guna, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus anak rumah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak rumah lembut, di Kau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia,
Saudaraku, ibadah malam Natal ini terjadi karena pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang senantiasa memelihara ciptaannya dengan kasih dan rahmat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara. Kiranya kasih dan damai-Nya melimpahi saudara juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Nabi Yesaya, katanya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 5-9. Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang Firman telah menjadi manusia, Raja damai telah lahir. Di malam kau sunyi senyap, nyanyian malam menggagap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel, dan bintang terang bersinarlah di langit tinggi yang cerah, terang besar di dunia sekarang dan selamanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Mari teman nyanyikan terus pujian bagi Penebus, karena besar anugerahnya kepada kita umatnya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Dunia yang diciptakan dengan sempurna oleh Allah telah menjadi rusak akibat dosa manusia.
iri hati, kebencian, dan sikap egois adalah bibit-bibit dosa yang dilakukan oleh manusia. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, mari kita bersatu hati dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, Engkau yang telah datang ke dunia dan yang berjanji akan datang kembali. Kami memohon kepadamu dan kami mengaku dosa kepada Tuhan. Sebab di dalam keyakinan dan seperti yang Engkau firmankan, Engkau adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Dan ampunilah kami ketika di masa pandemi COVID-19 ini kami kurang merasakan hadir-Mu. Kami tidak mengamini dengan sungguh bahwa Tuhan bersama dengan kami dan beserta dengan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika di masa pandemi ini kami tidak hidup di dalam kasih-Mu, melainkan hidup dalam keegoisan kami, hanya melihat diri kami, enggan memandang dan melihat orang lain dengan kasih. Ampuni kami ya Tuhan, bila di dalam masa pandemi COVID-19 ini kami lebih sering hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dan tolonglah kami agar melalui peristiwa Natal saat ini kami sungguh-sungguh mengalami dan mengamini bahwa Engkau Allah yang bersama dengan kami. Dan ketika Engkau hadir dalam hidup kami, maka rasa khawatir, hidup dalam ketakutan bukan menjadi milik kami lagi. Dan Engkau telah mengubahkan kami karena kasih, anugerah, dan pengampunan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, telah datang penebus. Heninglah bumi mendengar
melanda dunia, menyanyikan kidung kabar baik sekian selamanya. Hai Sang, buka hatimu, mengapa rusuh terus? Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, mulialah Tuhan di tempat maha tinggi. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah maha tinggi. Damai sejahtera
Today a child is born on earth. Today a child is born on earth. Today the glory of God shines everywhere for all of the world. Oh, Jesus, born on this day, He is our light and salvation. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Savior is born. Sing of His love to everyone. Oh, Jesus, born on this day, heavenly child in a manger. Oh, Jesus, born on this day, He is our Lord and our Savior. Today our hearts rejoice in Thee. Today our heart rejoices in Him. Today the light of love Fill us with hope and bring peace on earth. Oh, Jesus, born on this day, He is our light and salvation. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Today a child is born on earth. A child is born on earth. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. His love, His love, His grace, born on Christmas Day. His light, His love, His grace, born on Christmas Day. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita bersama mendengar serta merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan dan kita berdoa. Ya Kristus Tuhan Sang Raja Damai, yang kelahiran-Mu kami rayakan saat ini. Kami bersyukur, hati kami bergembira, bagaikan para gembala setelah mendengar kisah kelahiran-Mu, bagaikan para majus yang rindu menemukan bintang-Mu, dan kerinduan dan kesukacitaan itulah kiranya hadir dalam diri kami. Dan ketika kami menyambut firman-Mu,
Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami. Itulah sebabnya kami berdoa dan memohon, bukalah telinga kami, terangilah pikiran dan hati kami, sehingga berita Natal, Injil Yesus Kristus, Sang Raja Damai, sungguh-sungguh kami alami, bukan saja sebuah peristiwa masa lalu, tetapi pengalaman iman yang kami alami sekarang. Kini nyatakanlah firman-Mu, dan kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita dengar dari Injil menurut Lukas, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Demikian bacaan Injil Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dan seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudaraku, demikianlah bacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini di malam Natal ini, apakah kegembiraan dan sukacita mewarnai hidup kita ketika kita tidak dapat beribadah seperti tahun-tahun lalu? Memang saudara-saudara,
Pandemi COVID-19 ini telah menghalangi kita dalam berbagai hal, termasuk dalam ibadah secara on-site di tempat ibadah. Namun saudara-saudara, sekalipun ibadah yang kita jalankan tidak ideal, artinya yang ideal itu adalah kita dapat bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Namun kiranya jangan sukacita dan kegembiraan kita merayakan Natal itu hilang. Sebab kisah Natal sesungguhnya adalah kisah tentang ajakan untuk hidup dalam damai sejahtera. Kisah Natal adalah ajakan untuk kita bersukacita dan bergembira. Dan karena itu saudara-saudara, tema ibadah di malam Natal ini adalah Raja Damai telah lahir. Raja Damai telah datang. Dan kita sedang merayakan kedatangannya. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau disebut Raja Damai, maka kata damai di sini berasal dari kata shalom. Dan kalau kita menerjemahkan kata shalom, maka bukan sekedar damai artinya. Sebab shalom jauh lebih besar dan lebih luas maknanya. Shalom itu juga dapat berarti tentang suasana atau keadaan sehat, selamat, tenang, keadaan yang subur, sejahtera, berhasil dalam usaha, sentosa, aman, adil, tak ada keributan, tak ada kekerasan, tak ada perpecahan, suasana yang harmonis. Arti yang sangat luas tentang damai atau shalom. Dan kalau begitu saudara-saudara, arti shalom ini adalah sesuatu yang sangat kita dambakan. Yang mungkin di masa pandemi ini hilang atau sedikit saja. Sebab bukankah pandemi COVID ini seringkali membuat rasa takut yang muncul. Rasa khawatir dan bimbang yang hadir dalam diri kita. Sebab ketika kita batuk sedikit, kita langsung khawatir dan takut tentang COVID. Ketika kita pusing, langsung kita khawatir dan takut. Apakah ini COVID? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan acap kali membuat seseorang tidak lagi hidup dalam damai sejahtera. Dan ketakutan serta kekhawatiran membuat kita tidak dapat melaksanakan menjalani kehidupan ini dengan sejahtera. Dan karena itu saudara-saudara, kita mau melihat kisah Natal sekitar 2000 tahun yang lalu. Juga suasana hati manusia atau orang-orang pada masa itu. Mungkin juga gambaran yang bukan menyenangkan sekali. Misalnya, saya membayangkan ketika orang Majus yang secara intelektual sangat terpandang,
yang secara ekonomi sangat kaya. Dan ketika berjumpa dengan Sang Natal, ia dalam hatinya mungkin berkata, kok raja lahir di tempat situasi seperti ini? Mengapa raja yang luar biasa, tempat kelahirannya bukan istana yang megah? Atau perasaan galaunya Maria ketika Tuhan atau malaikat Tuhan berkata, Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dan beri nama ia Immanuel. Maria kemudian berkata, kok saya? Dan hari ini saudara-saudara, kita melihat gambaran para gembala. Orang pinggiran, orang yang terabaikan, orang yang dianggap berdosa, dan karena itu tidak dianggap kehadirannya, dijumpai oleh malaikat. Dan tentu, kenapa disebutkan malaikat jangan takut? Karena memang ketakutan dan kekhawatiran muncul dalam benak para gembala. Tapi sekaligus saudara-saudara, tentu ada keinginan untuk bertanya, mengapa saya? Mengapa berita Natal itu ditujukan kepada para gembala? Sedangkan pejabat-pejabat tinggi agama pada masa itu mengabaikan mereka. Dan disinilah menariknya berita Natal itu. Ditujukan kepada orang pinggiran, orang berdosa, orang yang tidak dianggap oleh sesamanya. Saudaraku, menarik, dalam bacaan kita disebutkan gembala-gembala. Tetapi kita harus memperhatikan lebih spesifik lagi. Gembala-gembala pada masa itu ada dua jenis. Ada gembala yang memelihara domba-dombanya sendiri. Dia punya ternak dan kemudian dia menggembalakan sendiri ternaknya. Tetapi juga ada gembala-gembala yang tidak punya ternak dan dia diupah untuk menjaga ternak orang. Dan saudara-saudara, gembala-gembala yang kita baca dalam Injil Lukas ini adalah gembala yang model kedua. Orang-orang upahan. Dan karena itu, secara ekonomi mereka miskin. Dengan begitu saudara-saudara, semakin jelas bagi kita siapa gembala-gembala yang dijumpai oleh malaikat. Siapa gembala-gembala yang pertama-tama berita Injil, kabar kesukaan, berita kelahiran Kristus dinyatakan. Saudara-saudaraku, mereka adalah orang-orang yang terabaikan. Dan karena itu, mari kita melihat betapa berita kabar kelahiran Kristus mau membawa damai bagi orang-orang yang mengalami pergumulan, penderitaan, kesusahan akibat berbagai macam hal. Dan ia mau memberikan semua yang shalom tadi, yang artinya sangat luas itu. Oleh karena itu, di malam Natal ini, kita mau merenungkan
makna Sang Raja Damai yang telah lahir itu. Sang Raja Damai, Bayi Kudus Tuhan Yesus yang telah datang dan menyapa manusia berdosa, saya dan saudara. Mungkin kita adalah gembala-gembala itu. Dengan segala perasaan dan perasaan hati yang kacau, yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, yang penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan, yang tidak dianggap, yang disepelekan, yang sakit, yang mendengar berita kacau, yang selalu hidup dalam kegalauan. Kepada kitalah berita Natal itu dinyatakan. Dan saudara-saudara, bagi saya menarik bila kita memperhatikan bacaan selanjutnya. Setelah para gembala berjumpa dengan Sang Bayi Kudus, ada situasi dan perasaan serta hati yang berbeda yang mereka alami. Ada hati yang bersukacita, ada kegembiraan yang luar biasa yang mereka jalani. Dan itulah yang dikatakan ketika mereka, mari kita menikmati situasi berjumpa dengan Yesus Sang Bayi Kudus. Saudara-saudaraku, di dalam bacaan terakhir, kalau kita membaca ayat yang ke-20, disebutkan gembala-gembala itu kembali ke pekerjaannya. Menarik. Ketika berjumpa dengan Yesus Sang Bayi Kudus, para gembala-gembala itu tidak serta menjadi orang yang luar biasa hebat. Entah ekonominya meningkat, entah derajatnya naik. Tidak. Mereka tetap menjadi gembala upahan. Tetapi mereka menjadi gembala upahan dengan perasaan yang berbeda. Dengan hati yang berbeda. Yang tidak sama seperti semula. Begitulah kita. Setelah kita mengalami suasana Paskah, merayakan Natal, mungkin tidak seketika kita berubah keadaan. Tapi saudara-saudara, kita akan mengubah perspektif kita menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada kegembiraan yang kita miliki saat kita berjumpa dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada sukacita yang muncul ketika tantangan-tantangan yang kita jalani. Begitulah berita Natal ini menyapa kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di malam Natal ini, ketika kita beribadah tidak seperti tahun sebelumnya. Tapi sekali lagi, jangan sukacita dan kegembiraan kita itu hilang. Sebab kisah Natal adalah tentang damai sejahtera. Sebab Sang Raja Damai itu datang. Datang menjumpai kita manusia. Datang menjumpai setiap orang yang bergumul dalam hidupnya.
dan berkata, "Jangan takut, aku memberikan damaiku bagimu, dan aku mau berjalan bersamamu, sebab aku adalah Allah yang Immanuel." Tuhan bersama dengan kita sekarang dan seterusnya. Selamat Natal. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul found His worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder light a new and glorious morn of all your needs. Oh, He
Kudus, kita kasih kekal, cinta kasih kekal. Seperti lilin yang rela membakar dirinya untuk menerangi sekitarnya, kita pun terpanggil untuk menjadi pelita yang membagi cahayanya di tengah dunia. Hai semuanya. Ya, hari ini kita lagi di mana sih, Lan? Lagi di gereja dong. Lagi di gereja, lagi rame-rame juga. Tapi lu kangen gak ke gereja, Lan? Kangen banget dong, kangen buat melayani Tuhan, buat ngumpul-ngumpul bareng teman, buat apapun itu ya di gereja. Aku juga kangen banget. Tapi lihat deh di sekeliling kita hari ini kok kayak rame ya, Lan? Iya, rame banget juga. Apalagi hari ini hari Sabtu, terus lagi pandemi juga. Kenapa ya rame-rame kayak gini? Mungkin kita bakal dapet tahu jawabannya kalau misalnya kita ke dalam. Kita lihat ke dalam ya. Halo Pramuka. Halo juga, ya. Kita mau wawancara sedikit nih Om tentang tembakau ini. Ya siap, boleh. Jadi hari ini lagi ada acara apa ya Om? Kok rame-rame gini di hari Sabtu juga lagi pandemi gini juga Om? Ya Lita, pagi ini kami dari aksi sosial Panitia Masa Natal 2020 hari ini mau kita membagikan paket tibako bagi jemaat dan masyarakat juga, itu Lita. Oh, tapi terus tibako ini tuh apa ya Om, dan kenapa ada tibako ini Om? Tibako ini bukti dari peduli dari jemaat bagi jemaat lain yang mungkin lebih membutuhkan ya saat pandemi COVID-19 ini. Jadi dari jemaat untuk jemaat juga masyarakat lingkungan gereja gitu, Rita. Oh, kalian mau nanya nggak? Om, aku mau nanya dong, tibako ini dibagikan kemana saja dan ada berapa paket? Jadi gini, kita ada 10 paket. Jadi ada bagi 2 dari untuk jemaat juga ke masyarakat sekitar gitu. Pesan dari kegiatan tibako ini apa sih Om? Jadi sesuai dengan tema Natal dan subtema Natal kita tahun ini, jadi firman yang sudah menjadi manusia itu kasihnya masih hadir di tengah pandemi COVID-19, terutama untuk jemaat juga masyarakat sekitar yang terdampak COVID ini. Luar biasa Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Om, kita boleh lihat kegiatan tibako yang hari ini nggak? Persiapannya. Oh boleh, siap, boleh. Ini saya antar. Ini ada Bu Sagi sama Bu Wanti. Halo. Halo Bu Penatua ini. Kami siap untuk membagikan yang berhak menerima. Semoga menjadi berkat bagi yang menerima. Amin. Biar steril, kita masukkan dalam plastik biar semua aman. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Ini adalah masker akan diberikan kepada masyarakat umum yang lewat. Dan semoga sehat dan berkah. Yes.
Pancarkan sinarmu, biar orang tahu, dalam Tuhan gelap lenyap, terang surgawi bersinarlah. Pancarkan sinarmu, biar orang tahu, dalam Tuhan gelap lenyap, terang surgawi bersinarlah, terang surgawi bersinarlah. Kau beri kami kemuliaan melalui hidup anak-Mu, dan dalam kuasa Roh Kudus biarlah terang abadi memancar, terang yang menjangkau seluruh umat-Mu di bumi. Kasih yang senantiasa Hidup dalam hati tiap insan. Pancarkan sinarmu, biar orang tahu, dalam Tuhan gelap lenyap, terang surgawi bersinarlah. Pancarkan sinarmu, biar orang tahu, dalam Tuhan gelap lenyap, terang surgawi bersinarlah, terang surgawi bersinarlah. Bawaku ke hadirat-Mu, untuk saksikan terang sejati, cahaya keselamatan, harapan yang selalu benderang. Dan kini tergoyang sebab tangan-Mu yang berkuasa, semua bangsa menyembah-Mu, puji domba yang mulia. Haleluya, domba yang mulia, puji, hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhanku, hanya bagi-Mu Tuhan. Pancarkan sinar-Mu, biar orang tahu, dalam Tuhan gelap lenyap, terang surgawi bersinar. Pancarkan sinar-Mu, biar orang tahu, dalam Tuhan gelap lenyap, terang surgawi bersinar. Terang surgawi bersinar, terang surgawi, lentera malam Saudara-saudaraku, mari kita menaikkan syafaat kita dan kita berdoa. Ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, terutama mereka yang terpapar COVID-19. Nyalakanlah terang-Mu di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan mereka yang menjadi korban tidak langsung dari pandemi ini. Nyalakanlah terang-Mu di tengah mereka. Untuk para tenaga kesehatan,
para pejuang pandemi di garda terdepan. Berikanlah mereka semangat untuk terus berkarya, menjadi berkat dan memancarkan sinar-Mu. Untuk saudara-saudara kami yang berada di tengah pertikaian dan peperangan, mereka yang dilanda bencana dan kelaparan, nyatakanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah mereka. Untuk para pemimpin bangsa kami yang tengah berjuang mengatasi pandemi, memajukan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, karuniakan mereka hikmat dan kebijaksanaan, nyatakanlah terang-Mu atas mereka. Juga untuk para pemimpin dunia, nyatakanlah sinar kasih-Mu atas mereka, agar damai sejahtera nyata di tengah dunia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan penuh sukacita kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dasar persembahan terambil dari Mazmur 100 ayat yang keempat, yang demikian, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya,
dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati hingga sampai saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarlah kami Tuhan terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami, karya kami, dan hidup kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya,
biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus, hai bumi bersorak-soraklah terus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar.